Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnur Rahman. NIM 2020 10 11 03 11 098. Saya dari kelas Ilmu Hukum 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi hukum Islam. Latar belakang penyusunan komplikasi hukum Islam. Latar belakang penyusunan komplikasi hukum Islam didasarkan pada konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 nomor 7 KMA 1985 dan nomor 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek komplikasi hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan. 1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, perlu mengadakan komplikasi hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di pengadilan agama. 2. Guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Pengertian komplikasi hukum Islam. Istilah komplikasi diambil dari bahasa Latin. Komplikasi diambil dari kata compilere yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris atau compility dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi komplikasi, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, complication berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata compility diterjemahkan menjadi komplikasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, komplikasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian komplikasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Tujuan komplikasi hukum Islam. 1. Melengkapi pilar pengadilan agama. 2. Menyamakan persepsi penerapan hukum. 3. Mempercepat proses takribi baina umat. 4. Menyingkirkan faham urusan pribadi. Bentuk dasar hukum komplikasi hukum Islam. Pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen instruksi presiden yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, komplikasi hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber kehadiran komplikasi hukum Islam berupa instruksi presiden tersebut di atas menunjukkan bahwa komplikasi hukum Islam berisi hukum dan aturan yang pada gilirannya terangkat menjadi hukum dengan perantaraan kebijaksanaan penguasa, kekuatan KHI bagi para pihak. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum material dilandasi oleh Inpres nomor 1 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang pemerintahan negara.
proses penyusunan komplikasi hukum Islam. Menurut lampiran surat keputusan bersama tanggal 21 Maret 1985, ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi dengan jalan komplikasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi dilakukan dengan cara: 1. Pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. 2. Wawancara dengan para ulama. 3. Lokakarya hasil penelaahan atau pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan. 4. Studi perbandingan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum atau seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. 5. Lokakarya atau seminar materi hukum untuk peradilan agama. Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.